Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-9, babut tayammum, bab tentang tayammum, hadis yang ke 108. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, maksudnya Ammarnya sahabat Nabi, bapaknya Yasir juga sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, ba'asaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku, fi hajatin, di dalam suatu hajat, fa ajnabtu, kemudian aku dalam keadaan junub atau berjunub dalam proses melaksanakan hajat itu tadi. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Jadi junub tidak dapat air untuk bersuci. Fatamarraqtu fis sa'idi, maka aku bergulung-gulung di tanah atau di debu. Kama tatamarraqud dabbatu, sebagaimana hewan bergulung-gulung di tanah, berguling-guling atau motor gitu itu. Tsumma, kemudian ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalika, dan aku ceritakan kejadian tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfika antakula, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan biyadaika hakadha, dengan tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadaihil ardha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya ke tanah, ditepuk. Darba itu bisa tepuk, bisa mukul. Wahidatan, darbatan wahidatan, satu tepukan. Tsumma masahas syamala, summa masahas shimala alal yamini, kemudian beliau membasuh dengan tangan kirinya atas tangan kanannya. Jadi dibasuh tangan kiri yang ini ya, setelah ditepuk, pek, dua-duanya pek ditepuk. Nah, tangan kiri dibasuh ke atas tangan kanannya. Wa dhahira kaffaihi wajhahu, kemudian mengusapkan telapak tangannya, kemudian mengusap punggung dan wajahnya. Jadi gini, pukul, tangan kiri sama tangan kanan saling mengusap ya. Nah, setelah diusap ala kaffaihi, kaffaihi ini punggungnya. Nah, kemudian yang kiri juga demikian, diusap kaffaihi punggungnya, baru wajahnya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz hadis yang kita kaji pada siang hari ini itu terdapat pada kitab Sahih Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dari riwayat menurut Imam Bukhari dari hadis yang serupa, wa daraba bi kaffaihil ardha, dan dipukulkan tangannya ke tanah. Jadi tangannya dipukulkan ke tanah, pek, sudah ada tanahnya. Nah, kemudian wa nafakha fihima, beliau meniup keduanya, habis pek, keduanya ya. Tsumma masahabihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian beliau membasuh dengan keduanya wajahnya dan tangannya, termasuk punggung tangannya. Apa perbedaan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari? Sama-sama dari Ammar bin Yasir,
yang satu dalam kitab Bukhari, yang satu dalam kitab Muslim. Menurut Faris apa bedanya? Soalnya Faris melihat yang lain. Apa bedanya menurut Imam Muslim dan Imam Bukhari? Sama-sama dari sahabat Ammar bin Yasir. Ada yang tahu bedanya apa? Ditiup kok. Satu ditiupnya. Kalau di dalam Imam Bukhari diterangkan bahwa debunya ditiup, sedangkan dalam Imam Muslim tidak diterangkan kalau debunya ditiup. Kemudian yang kedua, Imam Muslim tangan dulu baru wajah, sementara Imam Bukhari wajah dulu baru tangan. Jadi ada sedikit perbedaan dari susunannya. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Faham ya dari konteks hadis yang dijelaskan tadi itu? Pertama, kita ceritakan dulu nama sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar yang dimaksud di sini adalah Ammar bin Yasir bin Amir al-Anasi Abul Yakzan, bekas budak Bani Makhzum. Jadi Ammar bin Yasir ini adalah budak. Bapaknya budak, kakeknya budak, buyutnya budak. Jadi keturunan budak ini. Dari budaknya Bani Makhzum. Ia, ayah dan ibunya masuk Islam pada masa awal. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun, bapak, ibu dan anak tiga-tiganya ikut masuk Islam. Ayahnya namanya Ammar, anaknya namanya Yasir, ibunya saya lupa, kalau tidak salah namanya Sumayyah. Termasuk as-sabiqunal awwalun, sekeluarga tiga-tiganya ikut masuk Islam, bapak, ibu dan anak. Nah, lantas orang musyrik menyiksa mereka. Jadi pada zaman as-sabiqunal awwalun, awal-awal orang masuk Islam itu lebih banyak didominasi oleh budak. Sehingga ketika tuannya tahu budaknya memeluk agama Islam, tuannya murka. Sehingga banyak sekali budak yang disiksa oleh tuannya, seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya, kemudian Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya, kemudian Zubair bin Awam yang juga disiksa oleh tuannya. Nah, itu kelompok-kelompok budak yang memeluk agama Islam. Tapi walaupun statusnya budak, karena iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengangkat derajat mereka yang awalnya budak akhirnya menjadi manusia yang mulia. Maka kemuliaan seseorang tergantung pada iman dan takwanya. Ketika itu Nabi SAW melewati mereka dalam keadaan sedang disiksa di Mekah. Jadi waktu itu Nabi pengikutnya masih belum banyak. Kemudian pengikutnya ini sedang disiksa. Salah satunya Ammar bin Yasir ini juga ikut disiksa. Makanya perjuangan para sahabat zaman dahulu itu luar biasa. Untuk mempertahankan keislaman mereka sampai disiksa. Nah, sementara saat ini dalam keislaman kita tinggal ikut kajian dan bisa tidur di dalam kajian. Nah, itu termasuk keistimewaan Islam zaman sekarang ya. Soalnya ada yang tidur. Nah, ketika Nabi SAW menyaksikan Ammar bin Yasir disiksa oleh kaum musyrik Quraisy, Nabi SAW bersabda, "Sobron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Kalian telah dijaminkan surga oleh Allah. Ayahnya meninggal, ibunya Sumayyah itu termasuk wanita pertama yang syahidah wafat di dalam mempertahankan keimanannya di dalam Islam. Ada beberapa riwayat cara wafatnya, dan cara wafatnya kedua-duanya sangat keji. Yang riwayat yang pertama ada yang mengatakan bahwa Sumayyah ini oleh Abu Jahal diambilkan tombak, kemudian ditusukkan kemaluannya sampai tembus ke kerongkongannya, kemudian meninggal. Nah, ada yang mengatakan bahwa ditarik oleh puluhan kuda, bahkan ratusan kuda, jadi tangan dan kakinya diikat. Nah, kemudian ada puluhan kuda yang di kanan dan di kiri ini lari ke arah berlawanan, sehingga akhirnya sobek tubuhnya dan meninggal gitu. Dan dia meninggalnya syahidah. Jadi luar biasa para sahabat zaman dulu mempertahankan keimanannya. Nah, ketika ibunya wafat, syahid, ayahnya dibunuh juga, ditusuk oleh Abu Jahal, ditikam perutnya berulang-ulang dan syahid. Nah, terakhir Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk kembali ke agama asalnya, mengingkari Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad dan mengingkari Allah tentunya gitu.
Nah, ketika dalam kondisi kepepet nyawanya terancam, akhirnya Ammar bin Yasir spontan mengatakan, aku mengingkari Nabi Muhammad. Nah, setelah itu dibebaskan oleh kaum kafir Quraisy. Menangis sejadi-jadinya Ammar bin Yasir ini merasa kecewa kenapa dirinya lemah, tidak sekuat ayah dan ibunya gitu. Kenapa kok dia kembali kepada kekafiran? Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu, bukan melihat apa yang ada di lisanmu. Tapi ini jangan dibalik. Zaman sekarang ini suka dibalik-balik. Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan seperti itu karena sudah terpepet dan jelas-jelas nyawanya terancam. Nah, kalau sekarang kondisinya baik-baik saja, hanya paling ujian gak punya uang, ujian gak punya beras, terus datang dikasih beras sama Indomie, hanya gara-gara beras Indomie keimanannya tergeser, diterima menyatakan beriman. Jawabannya, saya Iqbal Ammar bin Yasir, ya lain ceritanya. Ammar bin Yasir sudah hampir mati, ayah ibunya mati di depan matanya. Jadi proses yang tadi saya ceritakan, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh dengan cara yang keji. Ammar itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayah ibunya dibunuh dengan cara yang biadab. Nah, pertanyaannya, bagaimana mentalnya kita kalau bayangkan kalau ayah dan ibu kita dibunuh dengan cara seperti itu di depan mata kita gitu. Jadi itu tidak sama kadar keimanannya dengan bab misionaris ngasih kerdus Indomie, maksudnya kardus Indomie ada Indominya di dalamnya ya. Nah, setelah Islam semakin berkembang, ini supaya kalian tahu sejarahnya dulu ya, sebelum membahas masalah bab tayamumnya. Setelah Islam semakin berkembang, kemudian turun perintah dari Allah kepada Nabi dan semua umat Islam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Ammar bin Yasir ini menyertai Rasulullah ikut menyusul hijrah ke Madinah. Dan beliau tinggal di Madinah, dan dalam riwayat diterangkan beliau senantiasa selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Di mana Nabi SAW turun di medan pertempuran, di situ pasti ada Ammar bin Yasir. Nah, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Ammar ketika itu datang meminta izin pada Nabi SAW. Beliau berkata, "A'dzanu lahu marhaban bit-thayyibil mutayyab." Izinkan ia masuk ke lapangan untukmu, wahai laki-laki yang suci dan disucikan. Jadi kata Rasulullah, Ammar bin Yasir ini adalah thayyibil mutayyab, laki-laki yang suci dan disucikan karena kekuatan keimanannya. Banyak hadis hingga sampai derajat mutawatir yang menceritakan bahwa kaum pemberontak akan membunuh Ammar bin Yasir. Berita ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis itu menyebutkan bahwa Ammar dibunuh saat perang Siffin, saat bersama Sayyidina Ali pada tahun 37 Hijriah. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Ammar bin Yasir wafat tahun 37 Hijriah di dalam peperangan Siffin, 26 tahun setelah Rasulullah wafat. Demikian kurang lebih sekilas tentang kisah perjalanan hidup seorang sahabat mulia Ammar bin Yasir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti keimanannya. Kalau ujiannya belum tentu kita kuat menghadapi ujian yang sama dengan Ammar bin Yasir, tapi mudah-mudahan keimanan kita sama dengan keimanan Ammar dan kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk syarah yang kedua. Syarah yang pertama riwayatnya sudah selesai. Syarah yang kedua, bolehnya tayamum ketika dalam keadaan junub saat tidak mendapati air. Maksudnya begini, junub masuk waktu sholat, nggak dapat air, maka nggak bisa mandi hadas. Nah, sedangkan seorang laki-laki yang sudah balik, wanita yang balik, sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat ketika tidak ada uzur syar'i seperti wanita datang bulan. Maka laki-laki ketika dalam kondisi junub atau wanita dalam kondisi junub, sedangkan pada waktu itu dia tidak menemui air dan masuk waktu sholat, maka boleh dia walaupun tidak mandi hadas, boleh tayamum dan mengerjakan sholat supaya tidak meninggalkan sholat tadi. Ini hadis ini pertama syarahnya di situ, bahwa Ammar bin Yasir junub tidak menemui air,
Kemudian beliau bersuci menggunakan debu. Tayamum tidaklah khusus untuk hadas kecil, tetapi berlaku juga untuk hadas besar. Setelah membicarakan bersuci dengan air, ayat Al-Quran menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi dalil tentang bersuci menggunakan debu itu sangat-sangat kuat, karena tidak di dalam hadis saja tetapi di dalam Al-Quran juga diterangkan. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, usaplah mukamu dan tanganmu. Jadi Al-Quran pun menerangkan muka dan tangan yang diusap. Ayat di atas menyebutkan bahwa tayamum itu karena ada dua sebab. Yang pertama, karena hadas kecil pada bagian ayat auja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau datang dari tempat buang air. Itu menggambarkan hadas kecil, orang buang air. Kemudian hadas besar digambarkan dengan ayat aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah, menurut beberapa ulama ahli tafsir dikatakan bahwa menyentuh perempuan yang dimaksud di dalam ayat aula mastumun nisa ini adalah berhubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan. Maka itu mengakibatkan hadas besar. Syarah yang ketiga, tata cara tayamum karena junub sama dengan tata cara tayamum karena mengalami hadas kecil. Tata cara keduanya adalah menepuk tanah dengan kedua telapak tangan dengan sekali tepukan. Lalu tangan kiri mengusap bagian dalam telapak tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan, dilanjutkan mengusap wajah. Jadi ada pendapat yang pertama begini, boleh ya. Nah, kemudian sudah ada debu nih ya. Telapak tangan kiri mengusap telapak tangan kanan, kemudian dilanjutkan ke punggung tangan kanan dan dilanjutkan mengusap wajah. Tangan kiri dilewatin. Ada yang pendapat seperti yang dijelaskan di dalam syarah ini. Yang keempat, dalam riwayat pertama disebutkan mengusap kedua telapak tangan dahulu lalu mengusap wajah. Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan wajah lalu kedua telapak tangan. Yang kedua ini sesuai dengan ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Jadi ada dua pendapat, tangan dulu baru wajah, ada wajah dulu baru tangan. Tapi yang paling kuat adalah wajah dulu baru tangan, karena sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan wajah dulu baru tangan. Perlu diketahui bahwa kebanyakan riwayat itu menyebutkan mengusap wajah dahulu daripada mengusap kedua telapak tangan. Mendahulukan mengusap wajah lalu telapak tangan adalah urutan yang disebutkan dalam Al-Quran, karena ayat wudhunya juga menunjukkan urutan. Adapun riwayat mengenai kedua telapak tangan perlu dipahami bahwa huruf wawu tidak menunjukkan urutan. Huruf wawu hanyalah mutlaqul jami', hanya menunjukkan penggabungan. Jadi yang tadi menyebutkan tangan dulu baru wajah itu bukan urutan tapi mutlaqul jami'. Mutlaqul jami' itu artinya penggabungan. Namanya penggabungan, bisa yang belakang didahulukan, bisa yang depan didahulukan. Nah, kemudian syarah yang kedua dari hadis ini, kalau wajah dulu berarti posisinya begini. Dan ini yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Tangan tepukan, dorbatan wahidatan, plek satu kali. Setelah telapak tangan ini penuh dengan debu, sudah ada debunya. Nah, menurut riwayat ada yang ditiup dulu. Imam Bukhari mengatakan tiup dulu. Ditiup kan? Nah, kalau Imam Muslim tidak ada penjelasan, jadi mau ditiup, tidak ditiup terserah. Ya kalau misalkan debunya tebel sebaiknya ditiup supaya tidak kelilipan, karena muka dulu yang diusap. Tapi kalau debunya nggak tebel tidak perlu ditiup. Bukan tidak diusap, ditiup. Setelah darbatan wahidatan, pukul satu kali ditiup atau tidak ditiup, maka wajah diusap. Satu kali saja. Wajahnya satu kali saja, tidak seperti wudhu.
Nah, setelah wajah diusap, tangan menyatu. Ya, tangan seperti ini menyatu. Nah, tangan sebelah kanan diusap dulu sampai ke siku. Insya Allah besok akan ada hadis penjelasannya. Karena di hadis ini tidak ada penjelasan sampai ke siku. Penjelasannya hanya telapak tangan dan punggung tangan. Tapi ajaran waktu saya mondok dulu, setelah wajah nempel kedua telapak tangan, wajah nempel kedua telapak tangan, diusap sampai ke siku, kemudian diputar di belakang sampai ke punggung tangan kanan. Nah, setelah sampai di punggung tangan kanan, maka bergantian tangan sebelah kiri diusap sampai siku, tarik lagi sampai ke ujung. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Yang kelima, syarat terakhir ini, boleh menggunakan sedikit debu saat menempel debu yang banyak pada kedua telapak tangan dengan cara meniupnya. Kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau debunya banyak boleh ditiup. Karena kalau tidak ditiup nanti mukanya penuh dengan debu. Hidungnya bisa kemasukan debu, matanya bisa kelilipan dengan debu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaannya, jadi buang air kecil, masuk waktu sholat, tidak ditemui air. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan di babu qadha'il hajat tentang bab tata cara membuang hajat, di mana apabila tidak menemui air sebagai alat untuk thaharah atau bersuci, bisa menggunakan alat lain yang mana alat itu mengandung debu seperti batu, salah satu contohnya. Batu, daun, tongkat, sesuatu. Kaidahnya kalau di dalam bab qadha'il hajat, kaidahnya inti dari bersuci itu kan turuk. Turuk itu artinya menghilangkan atau meninggalkan najis. Maka kalau seandainya tidak ada air, apapun bendanya, selama benda itu bisa menghilangkan najis, maka dia termasuk kategori thaharah. Nah, di dalam hadis diterangkan para sahabat mencontohkan ketika tidak menemukan air, thaharah yang mereka lakukan adalah dengan batu yang paling umum. Nah, selain batu, kalau misalkan batu tidak ditemui, ya terserah, apapun bendanya bisa digunakan untuk bersuci selama tidak ada air dan benda itu bisa menghilangkan najis. Kaidah dari bersuci adalah meninggalkan atau menghilangkan jejak najis. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada. Ya. Kenapa pada tayamum tidak ada gerakan berkumur dan bersis? Ya dicoba aja sama masukin ke dalam hidung. Tidak perlu ya? Ya nggak perlu. Islam itu kan Islam itu agama yang masuk akal dan penuh logika. Ya nggak mungkin lah kalau debu dimasukin ke mulut dan hidung. Kalau seumpama itu disyariatkan, saya jamin akan banyak orang Islam yang tidak mau sholat dan akan banyak orang non Muslim yang takut masuk Islam karena cara bersucinya horor. Masa iya debu dimasukin ke dalam hidung? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Sama dengan pertanyaan ke Pak Polisi. Pak Polisi, kenapa lampu lalu lintas kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus jalan? Nah, insya Allah kamu disuruh push up dengan polisi kalau tanya begitu. Ada lagi yang lain? Ada. Mau tanya apa? Nggak ada? Cukup mungkin? Tidak ada. Cukup? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah. Semua yang hadir pada siang hari ini diberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Disehatkan badan dan pikirannya, disehatkan zahir dan batinnya, diselamatkan dunia dan akhirat, diberikan rizki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah besok kita akan melanjutkan kajian bab tayammum. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi masalah tepukan 1 kali dan mengusap sampai ke siku. Insyaallah besok akan dibahas karena ada yang mengatakan dorbataini atau dorbatani, mukul 2 kali, tapi tadi dibahas 1 kali dan besok insya Allah kita akan bahas kenapa cukup 1 kali saja dan juga tayamum itu apakah sampai siku atau tidak. Tadi yang dicontohkan kan sampai siku, tapi hadisnya tidak menjelaskan sampai ke siku. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian besok siang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.